Jumpa lagi guys bersama saya di channelnya Bos Setani. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan tutorial cara pengawinan salak pondok atau penyerbukannya guys. Seperti ini contoh-contohnya sudah dikawinkan. Saya jauh-jauh dari Sumatera hanya ingin melihat cara pengawinan salak pondok tersebut ya guys. Biar saya tidak penasaran dan Anda semua, mari pantengin terus di channelnya Bos Setani. Ini guys medianya cara pengawinan salak pondok dengan bunga jantan. Ini bunga jantannya ini guys, ini bunga yang jantan. Kalau bunga yang betina dia ada pentil-pentil untuk bakal buahnya, dan membawa gunting juga, gunting bunga. Dan tidak lupa lagi selalu membawa arit, karena untuk pemangkasan batang salaknya, pelepah-pelepahnya itu harus kita buangin dulu, dan untuk membersihkan duri-durinya biar nggak mengenai tangan ya guys ya. Jadi dengan ini medianya cukup menggunakan 3 macam ini ya, bunga, gunting, dan arit ya guys. Dan mari kita saksikan cara pengawinannya, diikuti terus di channelnya Bos Setani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah ini bos, saya akan melakukan pemangkasan bunga yang akan kita kawinkan ya bos. Pertama kita buang pelepahnya dulu. Ini buangnya. Ini kita potong-potong menjadi ada 4 bagian ya bos ya. Baru kita cincang-cincang begini bos, bapaknya bos biar bersih. Kita bersihkan durinya. Ya lokasinya tidak ada durinya ya bos. Kalau kita jalan pakai selop pun enak, walaupun nggak pakai selop bisa nyeker juga, karena durinya kita bersihin bos. Ini pelepahnya mengandung duri sangat banyak, jangan ngenain tangan, aduh sangat sakit ini bos. Nah ini udah siap cara pemangkasan ini. Sekarang kita bersihkan durinya ya bos ya. Nah, ini yang akan kita kawinkan bos. Ini kita gunakan dengan media gunting, potong-potong dulu. Nah bos, lokasinya kebun salaknya yang habis saya tunas tadi atau saya pangkas batang-batangnya yang mau dikawinkan, pelepah-pelepahnya maksudnya. Dan sebelum itu lokasinya kondisikan dulu, dibuat lubang sedemikian rupa seperti lubang pembuangan sampah. Ini fungsinya untuk membuang sampah-sampah seperti ini. Duri kita masukkan di dalam situ, dan cincangannya dan daunnya kita taruh situ. Nanti apabila udah penuh kita timbun ya bos ya. Dan ini kenapa buah-buahnya ditutupi dengan plastik? Karena di sini banyak tikus bos, menghindari tikus-tikus untuk memakan buah salak tersebut ya bos ya. Dan ini bunga betinanya yang akan kita kawinkan dengan bunga jantan. Contohnya seperti ini. Kalau bunga betina dia terbungkus dengan kulit-kulitnya. Nanti ini kita pangkas dengan gunting. Habis itu kita pangkas juga bunga jantannya untuk pengawinannya atau penyerbukannya salak itu tersebut ya bos ya. Dan ini yang ditutup-tutupin ini sudah mulai jadi.
Kalau kita kawinkan bakal seperti ini jadinya. Kalau nggak kita kawinkan dia nggak akan ada buahnya bos, walaupun ada pun hanya 3 biji. Nanti aku kasih tahu contohnya bos ya. Apabila udah dikawinkan, kita sarankan ditutup seperti ini bos, menggunakan botol-botol bekas atau bekas minuman bos, biar tidak kena hujan. Dan dia jadi, kalau kena hujan dia luntur serbuknya bos. Ini bekas bunga jantannya, udah lama ini, sekitar 3 hari. Kalau udah dibuat begitu langsung kita tutup. Mari kita tengok bunga jantannya berikutnya ya bos ya. Nah, dan kita udah nyampe lokasi bunga jantan ini bos. Bunga jantannya bisa kalian lihat, dia panjang seperti ini untuk pengawinannya. Ini masih muda ini bos, kalau udah tua dia udah mulai terbuka ininya. Ini yang masih rapat dia, kurang lebih 3 hari lagi udah bisa diambil untuk mengawinkan ya bos ya. Ini batangnya pun lain, bunga jantan, batang bunga jantan dengan betina. Ini yang jantan, ini yang betina bos. Ini penyerbukannya yang udah jadi ini bos, berumur 1 minggu. Sampingnya ada bunga jantan juga, betina. Walaupun dia sejajar, kalau tidak dikawinkan dia nggak jadi bos, kecuali terkena kumbang dikawinkan. Ini bos, pangkat seperti ini dengan bersih ya bos. Ini bunga betina bos, bunga betina. Ini bunga jantan yang untuk mengawinkannya, yang seperti tadi saya kasih tahu. Ini kita gosokkan seperti ini. Ini serbuk sarinya nampak bos, berdebu dia. Cara pengawinannya sederhana, cuma begini ya bos ya. Kalau kita kurang puas bisa kita potong, potong seperti ini, lalu kita taruh di sini bos. Apabila tidak ada botol aqua atau plastik, kita bisa menggunakan daunnya buat seperti ini bos. Kita tutupkan supaya tidak kena embun atau hujan. Bila kena hujan dia serbuknya luntur, pengawinannya ini gagal bos, nggak jadi. Nah begitulah tutorialnya cara pengawinannya salak pondoh ya bos ya. Salak pondoh yang bagus-bagus, super, perawatannya pun ekstra super juga ya bos ya. Sekarang saya mau survei di daerah pegunungan Wonosobo ini. Saya mempunyai lahan di situ, perkebunan sawit salak. Saya akan melihat aktivitas pekerjaannya yang sudah dikerjakan oleh orang selama saya tinggal di Sumatera, karena saya di sana pekerjaannya di bidang pertanian, yaitu cabai dan semangka dan melon. Semuanya sangat menyenangkan. Hiburan-hiburan saya ini, saya membuat video ini hanya untuk konten semata-mata hiburan ya bos ya, dan membagi pengetahuan ilmu tentang pertanian maupun apapun itu sebisa saya, dan akan saya bagikan cara-caranya tutorial kepada anda semuanya bos ya, yang merasa penasaran dengan konten-konten video saya. Oke, seperti inilah kondisinya perkebunan salak ya bos ya. Jalannya ada anak tangga naik turun terus bos, namanya di perbukitan. Kalau daerah Wonosobo itu bisa disebut kota dingin. Ini di bawah lereng Gunung Dieng ini bos, antara Sindoro dan Sumbing ya bos ya. Kalau di hamparannya saya ini khusus kebun salak pondoh bos. Semuanya bisa kalian lihat, walaupun di pinggir jalan terlihat nampak salak-salak yang bergelantungan seperti ini bos. Di sini orangnya sudah nggak mau makan salak lagi nih bos, karena udah tempatnya. Salak semua bos, bisa kalian lihat bos. Sebelah sini udah ada yang agak lumayan tinggi ya bos, batangnya bos. Ini umur sekitar 12 tahunan ini bos, udah ada batangnya, nampak tinggi. Ini kurasa tanaman pertama zaman dulu ini bos. Saya ditemani oleh si bocil ini bos, bocah cilik yang ngikutin saya kemana-mana kalau ke kebun salak. Oke, sampai situ aja dulu ya bos. Kita lihat video berikutnya. Disarankan juga kalau di kebun salak seperti ini, kita wajib membawa plastik kresek seperti ini ya bos ya, untuk menutupi salak-salak yang udah jadi seperti ini. Apabila tidak ditutup akan dimakan tikus bos, karena tikus itu sangat banyak menyerang salak karena menjadi hama petani. Itu musuh petani perkebunan salak. Diwajibkan untuk membawa plastik biar terhindar dari hama seperti tikus.
Inilah contoh buahnya. Ini ada yang masih kecil. Nah, ini yang akan siap dikawinkan kurang lebih sekitar 3 hari lagi. Udah mulai mekar bunga betinanya. Nah, inilah yang udah ditutup kemarin ini bos, pengawinan kemarin. Bisa kalian lihat, ini bunga betina. Udah dikasih serbuk sari, setiap batang pasti ada bos. Lebih simpel lagi apabila kita rajin mengumpulkan bekas botol-botol ini, dan bisa mengurangi sampah-sampah dimanapun berada, bisa kita pungutin. Kalau enggak kita cari tempat memulung, dan bisa digunakan untuk proses pengawinan salak pondok ini ya bos ya. Dan di sebelah saya ini ada pengawinan salak yang lumayan gagal ini bos, seperti ini. Ini habis dikawinkan, tidak ditutup, terkena hujan seperti ini dia. Kurang jadi satu tandan hanya menghasilkan sekitar 7 buah ini. Ini 2 tandan ini bos. Ini yang satunya lagi cuma 5 biji ini bos. Kalau yang udah jadi seperti ini, dia padat isinya. Kalau yang tidak jadi seperti ini petani akan rugi apabila semuanya tanamannya begini ya bos ya. Nah, seperti inilah bos contohnya. Ini salak yang udah jadi, udah besar-besar. Ini kurang lebih 2 minggu lagi udah bisa dipanen. Maka dari itu harus kita tutupin dengan plastik supaya tidak kelihatan seperti hama tikus untuk menyerang. Cukup kita taruh seperti ini aja bos. Udah aman nih bos. Dan apabila penyerbukannya yang 3 hari lalu udah jadi, botol ini bisa kita lepas, kita pindahkan ke bunga yang baru bos. Satu batang cukup kita memelihara 2 botol atau 1 botol, hanya untuk berputar-putar bunga ini dan ke sini dan ke sini dan seterusnya, begitu aja bos. 1 botol cukup untuk 10 kali pengawinan ya bos. Petani salak juga bisa membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di jalan atau di mana aja bos. Seperti inilah, plastiknya dipungutin. Walaupun punya kotoran plastik sendiri di rumah, sampah-sampah bisa kita bawa ke sini, entah bekas baju seperti ini, bekas aneka makanan, bisa untuk kita membungkus buah salak ini bos. Jadi sampah tidak mencemari lingkungan ya bos ya, karena dimanfaatkan sebaik mungkin dengan para petani salak ini. Ini sangat spektakuler ya bos ya. Indonesia memang beragam. Dan itulah tadi sedikit ilmu pengetahuan saya di bidang salak pondok ya bos ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share. Dan jangan lupa pantengin terus di channelnya Bos Setani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.